Di tengah perjalanan ya, gila itu jalannya kelok-kelok ya, menyusuri pantai gitu. Dan membuat hati saya itu teriris. Kebetulan kan saya naik sepeda motor ya, dengan Mas Okto itu. Dan sekarang ini kami berhenti ngopi dulu di dekat pantai. Mau ngopi sebelum melanjutkan lagi perjalanan lebih jauh, karena jarak dari Kabupaten Ende menuju ke Bajawa itu sekitar mungkin 3-4 jam lah. Ini perkampungan adatnya, dan dari sini kita bisa melihat gagahnya Gunung Inerie ya. Itu sangat menantang sekali, bisa dilihat itu ya. Keren kan? Ini saya tiba di salah satu rumah guide lokal ya, karena kami tidak bisa mendaki Gunung Inerie sendiri atau orang luar, itu harus menggunakan guide lokal. Jadi kami ini bertemu dengan Bapak yang hafal jalur di Gunung Inerie ini ya. Jadi ada kemungkinan kami nginep di sini juga sih sebenarnya. Oke. Ini avocado. Oh, ini pohon avocado. Ini berbunga ya. Tapi belum, masih baru. Oh. Pohon avocado. Mau foto ya? Ini bagus ya. Dari sini ke Bina lumayan, masih foto. Yuk kita ke rumah beliau. Banyak pohon avocado. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Bagaimana Pak Pras? Ini bisa? Bisa langsung naik ke sana ya. Kira-kira berapa jam Pak dari sini Pak? Kalau dari sini ke atas, kalau kita cepat ya 2 jam. 2 jam. 2,5 jam. 2,5 3 jam. Ya. Ya. Kalau cepat tergantung. Dekat kamu kalau cepat ya 2 jam. Kalau agak santai ya bisa 2,5-3 jam. 3 jam. Bagaimana jalurnya kira-kira vertikal atau bagaimana, atau ada bonusan atau bagaimana di sana Pak kondisi jalurnya? Nah, karena ini sudah mau 2 tahun ke 3 tahun. Tidak pernah ke gunung lagi. Oh, Bapak jadi belum. Saya akhir Desember 2019. Akhir Desember 2019. Itu sudah tidak mendukung tidak mendaki Gunung Inerie lagi. Ya, jadi besok ini yang pertama kali sejak itu ya tidak, Pak? Ya? Akhir Desember 2021. Ya. Akhir Desember 2021 ada kamu 2 orang. Sekarang mulai lagi. Ya ini ya. Jadi 21 ya. Jadi 1 tahun itu belum mendaki. 2 tahun, mau 2 tahun. Oke. Besok kami berharap 21 itu akhir Desember itu. Pas 2 tahun. Kami bisa menginap di sini nanti Pak. Bisa ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak, nanti biar teman-teman sama saya nginep di sini cuma ini. Maknya Mendaki. Tidak terlalu mendaki. Tidak terlalu mendaki. Memang jalan sekarang sudah agak rusak, pengaruh banjir, hujan tuh agak loba-loba sedikit. Tidak apa-apa. Ya itu Bu, saya suka Bu. Slowly itu. Ya, harus pelan-pelan. Slowly but sure. Ya. Saya mau tidur di sini. Kalau saya pribadi ya. Saya pribadi saya mau tidur sini. Iya, sangat experience tradisional saya ingat di sini Bu ya.
Iya. Itu. Jadi di sini mulai kapan, Bu? Mulai dulu Ibu di sini mulai kapan? Mulai kecil di sini? Ibu mulai dari kecil. Mulai dari kecil di sini. Iya. Ya. Ini Nona masih di dalam, Nona masih beres. Oh iya, tidak apa-apa. Dia mau ke kampung. Oh, ke kampung. Kenapa ke kampung? Kenapa? Ada Kampung Bena. Sebentar kasih teman-teman mau tidur. Ah, kenapa tidak di sini saja? Kampung Bena ada apa di sana? Di sana kan mereka di bawah ada listrik. Mungkin Nona mungkin ada dia kerja, dia ada tugas di Batu Manu begitu. Oh, begitu. Ya. Hanya ini kan lampu tete saja. Kalau tekan ini bisa menyala saja. Ini matahari. Oh, bagus matahari. Ya. Hanya HP tidak bisa start. Nanti gampang saya cari solusi. Oke. Oh, gini loh, saudara lagi teman-teman, ini unik sekali kampung di sini. Bisa dilihat dinding-dindingnya terbuat dari bambu, tapi tidak di anyaman ya. Cuma seperti ini ya. Tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas juga di sini ya. Keren pokoknya. Aduh, kalau mau ke gunung ini nggak sangat-sangat keren pokoknya ya. Ini ada kucingnya juga dan kita lihat situasi dapur. Halo Mas. Coba kita lihat situasi dapurnya. Wih, ini dia dapurnya sangat tradisional. Masih belum ada listrik, jadi ingat suasana di kampung ini. Iya. Oh, tadi ibu juga emak sampai kampung juga di bawah. Gitu ya Mama ya. Ini, Mama. Oke. Ini buat apa Mama ini? Ini air. Oh, ini air. Jadi di sini kalau ngambil air di mana Mama? Di depan rumah. Ada. Itu air dari apa? Ada dari apa? Dari mata air, memang ada pipa. Oh gitu. Kalau di sungai, di sini nggak ada sungai ya? Sungai tidak ada. Tidak ada Mama. Ya. Jauh Mama ya. Iya. Ini kucingnya. Iya. Hus. Nah, itu. Tuh kan, lengkap sekali sudah. Besok saya tidur di sini. Tidur di dapur juga nggak apa-apa. Hanya pakai cirgen air kada. Iya. Saja. Baru masak. Iya. Siap. Ini beri kami untuk pergi kebun. Oh, ini alat-alat untuk berkebun ya. Halo, ini siapa namanya? Ikut berburu. Di desa ini tidak ada penerangan ya, tidak ada listrik. Jadi kami harus pergi ke kota lagi untuk beli solar ini ya. Nah, itu beli solar. Karena kalau tidak ada solar nanti tidak bisa ngecas HP. Kalau tidak ngecas HP nanti dokumentasi untuk pergi ke Gunung Inirie. Ya tidak mau gagal nanti ya. Jadi kami harus. Oke, ini perjalanan kami mau beli solar ya. Nah, tapi ternyata Pertaminanya atau pom bensinnya tutup. Ternyata pom bensinnya tutup. Dan ini saya langsung menuju ke salah satu bukit yang terkenal di sini dengan pemandangannya, yaitu bukit apa, Mas? Wolobobo ya. Mana? Wolobobo ya. Bukit Wolobobo ya, yang berjarak sekitar mungkin sekitar 1 jam dari tempat kami tadi ya. Ini kan tempatnya, kita bayar dulu. Oke, ini teman-teman. Permisi Pak, ini tiket ya? Ya, berapa? 10.000 per orang untuk yang dewasa, 5.000 untuk yang anak. Berarti 5.000 ya? 5.000 ya? Oke, terima kasih. Ya, oke. Sepeda motor 3.000. Ya, berarti 13.000. Begini teman-teman ya, ini kita nggak bisa di sini tidak ada shelter ataupun pos pendakian ya. Cuma di sini ada teman-teman yang menjaga juga di sini, bagus. Dan pemandangannya cukup bagus ya di sini ya. Hutan-hutannya didominasi oleh bukan hutan pinus tapi seperti itu ya. Hutan apa itu namanya Mas? Pohon apa namanya? Pohon abubu ya. Orang sini kalau bilang itu pohon abubu ya. Kalau itu ada kawah juga. Oh, di situ ada kawah juga ya Mas ya. Bisa bayar tiket. Oh iya. Ya ini. Jadi cukup murah sekali tiketnya ini. Ya, ada. Dan masih menggunakan sistem seperti ini di sini. 2 orang ya Pak ya. Sekalian parkirnya juga dibayar. Terima kasih. Jadi cukup murah ya di sini. Terima kasih Pak. Ini juga ada ibu suster juga yang mau berkunjung juga ya. Oke. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya.
Lagi perjalanan untuk melihat sunset di Gunung Wolo-Bolo. Apa? Wolo-Bobo. Wolo-Bobo. Wolo-Lobo. Ya, maaf, Bu. Adik. Melakukan perjalanan selama 5 menit ya dari tempat tiket tadi. Ini kami sudah tiba di area parkir Bukit Wolo-Bobo ya. Mari kita masuk dan seperti apa ya Bukit Wolo-Bobo ini. Nih. Dia tiket masuknya, maksudnya pintu masuknya. Nah, ada ucapan selamat datang dari temanmu. Oke juga. Dan jalannya cukup enak ya. Di sini jalannya cukup enak dan datar ya. Oke, baik, selamat sore. Terima kasih. Tuh, di sini orangnya baik-baik semua. Nah, bisa dilihat kanan kiri kita ada pohon ya. Di sini banyak sekali vegetasi pohon wobubu ya. Apa itu pohon wobubu saya juga kurang tahu, nanti saya akan cari klasifikasi ilmiahnya juga. Ya. Sejauh ini masih landai jalannya, tidak terlalu menanjak ya. Tuh, di sini juga banyak wahana ya. Ada juga nona-nona. Nona-nona sini cantik-cantik loh ya. Nah, itu bisa terlihat Bukit Wolo-Bobo-nya. Oh, itu dia. Sudah terlihat jelas Bukit Wolo-Bobo ya. Yang itu latar belakang Gunung Inirie ya. Yang akan kita daki besok, yang akan kami daki besok ya. Jadi itu dia. Inilah Bukit Wolo-Bobo dengan latar belakang Gunung Inirie ya. Keren. Bagus. Dari puncak kami bisa melihat salah satu puncak tertinggi di Pulau Flores ya, yaitu Gunung Inirie, yang mana gunung tersebut akan kita daki besok pagi. Bisa dilihat itu penampakan dari Gunung Inirie yang menantang sekali ya. Gunung ini berketinggian sekitar 2145 meter dari permukaan air laut. Jadi ini tergolong masuk dalam gunung tertinggi di sini ya. Dan gunung ini dulunya aktif, tapi sekarang sudah tidak lagi dan statusnya sudah menjadi gunung tidur ya. Kalau bisa dilihat itu menjadi gunung stratovulkanus sebenarnya kalau masih aktif. Dan di sebelah mungkin sebelah barat itu juga ada bukit-bukit yang menyerupai tebing ya. Kalau di Jawa Timur itu milik Gunung Anjas-Moro, tapi lebih bagus inilah kayaknya. Ya. Bisa dilihat, dan bisa dilihat pengunjungnya di sini juga banyak sekali teman-teman. Ya, ini berada di Bukit Wolo-Bolo. Alah, saya nggak bisa ini ngomong. Wolo-Bobo ya. Wolo-Bobo. Alah. Mas, apa Mas? Wolo-Bobo. Pak. Wolo-Bobo ya. Dan bisa dilihat keren.
Apa namanya ini Bu buahnya? Buah apa ini? Labu Jepang. Labu Jepang? Iya. Oh. Nah, kalau ini kalau masakan daerah apa namanya ini? Kalau masakan ini namanya? masak. Ya. Ini masakan ini Jawa punya. Jawa punya. Ya, ada punya kami di sini labu Jepang. Labu Jepang. Ya, ini pakai santan juga ya Bu ya? Pakai santan. Masih menggunakan kayu bakar juga ini ya. Keren di sini. Tuh Ibu ya. Dan ada pus-pusnya juga ini. Terima kasih Mama ya. Mama masakan kami sayur. Sayur apa? Ini Mama tadi lupa saya. Labu. Labu, sayur labu ini sayur. Makanya cuma pakai sayur labu tapi nikmat ini ada kebersamaan ini Mama. Ditemani sama. Masakan Mama ini bagaimana ya masakan Mama ini? Mama ini tidak lengkap. Lombok tidak ada. Tuh, kasihan sekali Mama. Jauh, kota. Jauh dari kota memang Mama. Kapan-kapan tahu gitu saya akan belanja untuk Mama tadi. Saya tidak tahu Mama. Kalau Mama bilang tadi itu mau masak. Ikan tidak ada, coba ada ikan tadi Mama masak. Ya, pagi tangga apa. Dengan arak. Oh, saya tidak mau arak. Saya tidak minum. Sama saja juga. Besok Saya kira minum turun tidak apa kalau saya turun. Saya tidak boleh minum arak. Besok mau naik kalau minum arak tuh kayak gimana? Itu tambah semangat lagi. Iya. Kalau Mama tua harus minum oke. Kalau kapan hari itu, nggak benar lagi. Ini tepat pukul 2 ya, kami baru bangun dan akan memulai melakukan pendakian menuju ke puncak Inerie ya. Aduh, ya, tadi malam tidurnya lumayan nyenyak sih karena kecapean ya. Sekarang pukul 2.42 ya, di ketinggian 1057 meter dari permukaan air laut. Suhu saat ini mencapai 30 derajat Celcius. Dan ini kamu mau berangkat menuju ke puncak Inerie. Sampai di tujuan dengan pulang dan pergi selamat. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Kita berangkat jam 3. Iya, jam 3.
Oke, kami berangkat pukul 3 ya. Jadi kami mulai melakukan perjalanan pukul 3. Dan cuaca saat ini sedang gerimis. Oke, di 5 menit pertama pendakian ini kami sudah tiba di jalur sapa ya. Di kiri kanan ada pohon rumput, banyak semak-semak belukar juga di sini. Ini kami mulai masuk kawasan hutan Inerie. Oh, iya. Ini saya berhenti ya di tengah-tengah perjalanan menuju ke puncak, hampir menuju puncak. Dan ketinggian saat ini mencapai 1516 meter dari permukaan air laut. Dan karena terjadi badai, saya memutuskan untuk berhenti dulu sambil menunggu yang lainnya. Dan ini perjalanan yang sangat berat bagi saya. Ya tidak terlalu berat sih sebenarnya, tapi karena memang adanya badai ini yang membuat saya merasa berat gitu. Nah itu sunrise mau muncul dan kami memutuskan untuk nunggu sunrise dulu agar semuanya ini terlihat dengan jelas dan perjalanan terekam begitu epik ya. Jadi begitu. Dan bisa dilihat di sana ada perkotaan juga, ada gugusan bukit-bukit. Bisa dilihat ada gugusan awan di sana ya, dan itu masih potensi badai masih ada karena awan masih terus berjalan begitu cepat ya. Di sini suhunya mencapai 10 derajat Celcius dan ini saya tidak pakai jaket, hanya jas hujan dan rompi saja, dan terasa sangat dingin sekali di sini, tangan sampai beku ini. Tapi pemandangannya cukup luar biasa bagus di sini, keren pokoknya. Inilah gunung tertinggi di Pulau Flores atau di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Nah itu dia, badainya datang lagi dan kemudian tertutup lagi. Lihat badainya muncul kembali dan saya harus siap-siap lagi. Jadi di sini cuacanya tidak menentu ya. Beberapa menit cerah, beberapa menit lagi itu terjadi badai dan itu yang membuat saya kedinginan di sini. Bisa dilihat ya, nampaknya di puncak itu masih terjadi badai ya. Bisa dilihat itu, di puncak itu masih terjadi badai. Dan ini keputusan yang baik bagi saya untuk tidak langsung ke puncak, melainkan menikmati sunrise di bawah puncak ya.
Nah itu dia, Bulian sama Pak produsernya berjalan pelan-pelan ya, karena memang kondisi di sini cukup kabut dan jalan tidak begitu jelas. Selain itu suhu di sini cukup dingin. Kakinya Pak Chandra sedang mengalami cedera, jadi dia nggak bisa cepat-cepat seperti biasanya ya, jadi harus pelan. Tapi saya mending begitu agar terus menemani Bulian gitu. Alfred, kau luar biasa. Wah, hati-hati. Kaki selamatkan. Ini jalurnya agak berpasir, jadi agak perlu tenaga ekstra untuk bisa melewati ini. Oh. Awas lo kok. Iya. Oh. Tapi seruan mana Mas? Jadi di sini kami istirahat dulu karena memang cuaca berkabut di sini. Kami memutuskan untuk sarapan dulu di sini. Iya, ya. Udah biasa. Ini kalau ada Semeru bisa nih kamu. Oh, pikul gini ya. Enak Pak, sarapan ya, sarapan di tebing sini ya. Pakai dulu ya. Adik nggak mau terus. Sudah Bu. Saya nggak mau. Ya. Bisa kentutnya bau. Ya. Bagaimana Bu kesannya perjalanan tadi Bu? Iya lagi syuting ya. Aduh, jalannya itu nanjak terus. Benar-benar nggak ada bonus. Tapi namanya mendaki gunung ya menanjak lah ya. Nggak ada mendaki gunung itu turun. Iya betul. Kalau turun ke rumah berarti. Betul namanya mendaki gila. Itu Alfred, bagaimana? Enteng. Yang sabar ya. Sweeper. Sampai melar-melar. Rokoknya masih ada rokoknya? Habis. Pakai rumput aja itu digulung-gulung. Aduh tuh. Mau kamu antai? Ada Pak, saya tenang aja. Saya ada cadangan. Awas lupa rokoknya. Ya. Itu ada roti lagi ya. Setelah beristirahat sekitar 10 menit ya, ini kami mau melanjutkan lagi perjalanan menuju ke puncak. Kayaknya ini trek-trek final ini karena kami harus berjalan di medan berpasir dan saya yakin ini cukup berat ya. Tapi disinilah letak tantangan di gunung ini ya. Walaupun terbilang cukup tidak terlalu tinggi seperti gunung-gunung di Jawa yang ukurannya 3000 meter dari permukaan air laut, tapi di sini mempunyai tantangan tersendiri ya. Kerikil-kerikilnya juga tajam. Ya kalau bisa saya bilang ini mirip Semeru ya. Hampir mirip Semeru. Keren pokoknya. Ini baru apa? Video call nanti. Ya. Memang pendakian kali ini cukup berat ya, cukup berat dikarenakan beberapa tim dari kami juga ada yang cedera juga. Selain itu saya juga nggak bawa jaket hari ini, jadi saya sangat kedinginan di sini. Tapi saya ada jas hujan sih sebenarnya. Kamu kok dapat sudah? Ada ya? Ini kan tembus.
Sedikit informasi tentang Gunung Inirie. Sebagai gunung stratovulkano yang dikenal tinggi di daratan Flores, bentuknya yang kerucut dan lancip membuat medan pendakian di gunung ini sangat berat. Gunung Tidur ini terakhir kali meletus pada tahun 1970 dan menyisakan bekas letusan berupa pasir vulkanus sepanjang lintasan yang menjadikan kami harus hati-hati karena kontur tanahnya sangat rapuh. Inilah perjuangan kami ya. Jadi jalur ini benar-benar memberikan tantangan tersendiri bagi kami. Tidak mudah. Saya juga tadi hampir jatuh juga tadi. Kami harus pandai mencari pijakan yang tepat ya, terutama yang masih padat. Karena seperti yang dilihat di situ semuanya berpasir. Dan bisa dilihat di sini juga bekas longsoran juga ada di sini. Awas! Terjadi longsoran ya, sangat berbahaya. Gunung ini bisa dibilang semerunya daratan Flores. Dengan medan yang sangat miring dan berpasir, membuat jalur pendakian ini tergolong mampu menguras tenaga para pendaki. Karena letak gunung yang tidak jauh dari pantai, Gunung Inirie sering mengalami perubahan kondisi cuaca, terutama di masa peralihan musim. Jadi tidak salah jika Gunung Inirie saat ini terjadi badai. Seperti yang dilihat, inilah situasi dari perjuangan kami ya. Bener-bener melelahkan juga. Sampai di batas vegetasi dan jalur mulai didominasi oleh jalur berpasir. Disinilah kami mulai merasa kesulitan. Soalnya walaupun terbilang terdapat gundukan seperti itu, tapi rapuh. Sekali pegang itu langsung terjatuh semua. Jadi kami di sini harus ekstra hati-hati ya untuk memilih pijakan ya. Kita harus mengetahui pin-pin yang tepat untuk dipijak. Salah sedikit saja, entahlah. Dan di sana ada pemandangannya sangat indah sekali. Gunung Inirie sendiri berasal dari kata ini yang berarti ibu dan rie berarti cantik. Jadi arti Gunung Inirie adalah ibu yang cantik. Bagi para pendaki ibu-ibu cantik yang mau menguji kecantikannya, silahkan mencoba tantangan di jalur gunung ini.
menemukan yang sama celenceng. Ya, sekarang sudah di ketinggian 1900 dan perjuangan masih berlanjut di sana. Lihat, nampaknya puncak badai berkecamuk, tapi tidak menyurutkan perjuangan kami ya. Itulah kenapa di kalangan kami disebut sebagai thunder hikers, yaitu pendaki badai. Keren. Badai semakin menerjang. Ini membuat kami harus sesekali harus berhenti berkali-kali ya, agar kami bisa menentukan jalur yang tepat. Ini jalannya semakin terjal ya, dan juga semakin berbatu kayaknya, ini tajam-tajam. Dan bisa dilihat di situ adalah kabut. Memang kalau berbicara tentang Gunung Satu ini memang sangat disakralkan oleh warga sini ya. Tapi itu tadi ya, seperti yang sobat ketahui sebelumnya, saya sudah mendaki sendirian ke sini dan sampai di ketinggian 1800. Dan sejauh saya mendaki ketika malam hari itu tidak menemukan apapun, hal-hal yang bau gaib ataupun apa. Ya, penampakan sosok atau apalah itu yang biasa dibicarakan oleh pendaki-pendaki gombal itu, saya tidak pernah menemukan semacam itu. Itulah kenapa saya tekankan, ketika mendaki ada kalanya kita menghormati kearifan lokal. Salah satunya bukan dengan cara menggambarkannya dengan cara yang buruk seperti itu. Kita percaya bahwa alam gaib itu ada, sangat percaya. Tapi kalau kita menggambarkan suatu rahasia Tuhan dengan sembrono, dengan imajinasi kita, dengan pikiran kita, dengan halusinasi kita, itu juga tidak baik. Itulah kenapa di gunung, kenapa kita tidak menunjukkan keindahan-keindahan di gunung, agar pendaki-pendaki lain itu termotivasi untuk mendaki gunung dan mencari dan melihat tentang keindahan penciptaan Tuhan. Kenapa kita harus menakut-nakuti mereka dengan hal-hal yang horor, sama sekali tidak mendidik. Ya kan, kalau kita ingin membuat mereka lebih hati-hati, kenapa kita tidak memberikan edukasi yang positif, yang sangat realistis? Seperti ketika kita mendaki seperti ini, apa saja potensi yang bisa menyebabkan kita celaka? Tersandung batu mungkin, terpleset karena kita tidak terhati-hati, atau bisa dilihat dari tekstur tanahnya saja ini berpotensi untuk membuat orang terpleset. Jadi kalau kita terpleset, jangan menyalahkan hal-hal yang berbau mistis ya, hal-hal yang berbau gaib gitu, jangan. Tentunya kita harus sedikit berpikir logis dan cerdas untuk bisa menjadi pendaki yang baik. Wah, kan bisa lihat. Itu kan beda. Oh, gila.
Kami itu hari naiknya tembus di sana, bukan di sini. Wih, dekat saja dia. Sekitar 50 km. Kami sudah tiba di kawah Gunung Inerie ya. Dan ini menjadi tanda bahwa gunung ini dulunya adalah gunung berapi atau gunung aktif. Nampak dari sisa-sisa bekas aktivitas vulkanonya itu masih ada, walaupun sekarang sudah tidak mengeluarkan asap lagi. Mungkin gunung ini masih dikatakan hidup ya. Dan di sana puncak kami masih berada di sana. Jadi kita masih harus melakukan perjalanan lagi, mungkin sekitar entah berapa ini. Yang tertinggi di Pulau Flores. Entah, lihat. Mulai tertutup kabut. Oh, ini terlihat dari di Gunung Inerie ini. Kami harus hati-hati karena ini jurang. Oh, ternyata ada hanya jalan lebih jauh lagi di sekitar sini. Dan ternyata di sana juga ada rongga gitu ya. Orang menyebutnya Gua Maria. Dan di situ ada patung Bunda Maria bersama kitabnya ya. Jadi bagus sekali. Ini kami melanjutkan perjalanan langsung menuju ke puncak ya. Jadi puncaknya masih sekitar 30 menitan atau 1 jam ini mungkin, karena cukup tinggi. Kami lihat, kami masih berjuang menuju ke puncak ya, yang mungkin berjarak sekitar 15 menit dari sini. Dan perjalanan kali ini cukup melelahkan juga dan penuh tantangan ya, karena selain jalurnya seperti ini, cuacanya juga tidak mendukung. Kami dihantam badai berkali-kali mulai dari naik tadi. Gunung yang biasa ditempuh hanya dengan 2 jam, ini bisa jadi 4-6 jam ini. Dan saya pikir luar biasa sih pengalamannya, dan bagaimanapun kami harus sampai puncak karena memang puncak menjadi niat dan tujuan kami. Kita lanjut lagi.
itulah puncak dari gunung ini ya. Sudah terlihat ada tugu dan ada salib di puncak. Dan sebentar lagi kami akan sampai di sana ya. Tapi sementara kami harus menunggu yang lainnya agar semua berkumpul dan menuntaskan ekspedisi ini bersama-sama. Jangan seperti yang di Egon ya. Di Egon itu saya benar-benar tersesat di sana dan saya nggak ingin itu terjadi lagi. Saya harus menunggu semuanya sampai di sini. Puji Tuhan, kita mau sampai itu. Puncak Gunung Ineri. Ini kalau kita Anda yang beragama Katolik harus ziarah ke sini ya, ke Ineri. Ini seperti kita naik haji ini. Naik hajinya orang Katolik. Gunung Ineri. Di sana tadi ada Gua Maria di puncak 1, puncak kawah. Sekarang ini di puncak sejatinya. Ini aduh. Ya ini ya. Ini seperti buat saya seperti naik hajinya orang Katolik ya, naik orang gunung naik haji. Indah sekali. Oke. Lautan awannya luar biasa. Oke, selamat Pak Chandra, my partner. Akhirnya tiba juga, terima kasih. Ya, sudah membawa saya ke sini Pak Chandra. Ini perjuangannya sangat melelahkan ya, melawan rasa kantuk. Selamat Bu. Selamat 6 jam penuh. Akhirnya sampai juga di Gunung Ineri 2204. Oke. Selamat ya Alfred ya, sudah sampai di puncak ya. Terima kasih sudah menemani kami. Selamat juga Bang Okto. Ya, sudah sampai di puncak kita di sini ya. Dengan Pak Frans yang mengawal kami. Terima kasih Pak sudah bisa membawa kami ke sini. Terima kasih banyak. Dan inilah puncak Gunung Ineri ya, keliru. Ini dia puncak Gunung Ineri. Ya, 2245 meter dari permukaan air. Ini kami sudah tiba di puncak Ineri ya, yang berketinggian sekitar 2245 meter dari permukaan air laut. Dan ini kami santai dulu sebentar di sini dan menikmati pemandangan dan juga menghilangkan rasa lelah sejenak. Kemudian perjuangan kami tidak sampai hanya di sini, karena turunnya nanti juga kami dihadapkan oleh lintasan-lintasan yang cukup berat sekali. Ya, mudah-mudahan kami sampai dengan sehat dan selamat di sana ya. Karena masih banyak agenda-agenda berikutnya di trip alam hijau kali ini, di petualangan alam hijau kali ini ya. Makan dulu. Cinta yang kita punya dari lalunya di jiwa, semua barang saja cinta abadi. Inilah pandangan dari keseluruhan kawasan di bawah Gunung Ineri ya. Bisa dilihat di sana ada kota Bejawa yang di sana yang kemarin kami makan di sana ya. Dan ada gugusan Bukit Avatar juga di sini, kalau menyebutnya gugusan Bukit Avatar. Seperti di Anjasmoro ya, tapi sebentar lagi sudah tertutup kabut, buka lagi, tutup kabut lagi. Ini luar biasa. bahagia saya dan kita sayangi, mau hidup kita selamanya.
Rasa janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang tetap punah dari relung hati jiwa. Semua barang saja cinta ini abadi selamanya. Cinta ini abadi selamanya. Tadi ya perjalanan panjang kami mendaki Gunung Inerie, dan sekarang kami mulai turun, dan sebentar lagi kami mungkin akan mengunjungi salah satu desa adat ya, tapi tidak tahu dulu, lihat kondisi dan waktu yang kami butuhkan. Dan ini saat turun kami masih belum berhenti dihantam badai di sini ya. Terus oke, ini dia. Harus berhati-hati sekali karena medannya cukup terjal dan juga bebatuannya sangat rapuh, tambah lagi kemiringannya sangat miring. Jadi kami harus ekstra hati-hati untuk bisa menuju puncak Inerie ini. Dan kalau bisa dilihat ini sandal saya sudah bolong, bolong akibat dari ledakan elektrik di Gunung Inerie. Dan bisa dilihat ternyata turun itu tidak semudah yang kami bayangkan ya. Karena jalur ini sebenarnya jalur berpasir dengan kedalaman sampai 1 tumit ya. Jadi ini mirip sekali dengan Mahameru ya. Untuk kemiringannya mungkin hampir 70-80 derajat ini. Dan kalau kami terjungkal sedikit saja itu pasti kami gelundung ya. Jadi kami benar-benar harus ekstra hati-hati di sini. Dan bisa dilihat itu kemiringannya seperti itu. Itu ada pilihan berapa persen. Google Lens itu berapa persen gitu. Woi. Saran saya nih ya, jangan pakai sendal, pakai sepatu saja. Lihat, bolong. Siapa Bu? Mah. Sister Siska, mbaknya? Nini. Iya. Nini. Tini ya. Suster San. Suster San. Salam kenal ya, saya Andi ya. Oke. Terima kasih banyak sudah berkontribusi di video saya.